Salam mulia Mbak. Salam mulia. Ini warganet atau netizen itu rame-rame mengkomentari larangan mudik begitu nggih. Nah, di satu sisi pariwisata diperbolehkan, kan hampir-hampir sama ini sifatnya berkerumun juga. Jadi menggemparkan warganet gitu loh. Mungkin sudah rindu pulang kampung, lebaran kemarin tidak pulang kampung, sekarang masih belum boleh juga begitu. Nah, ini sama-sama warganet juga panjenengan, sama-sama netizen lah istilahnya. Yang komentar kan boleh. Komentarnya panjenengan dalam video ini kira-kira seperti apa Mbah? Monggo. Ong wilahing Jatinuku niat jati luhur Nusantara tape uluk salam mulia. Saya kalau mengkomentari ya nanti ya saya mohon maaf sebelumnya kalau ada satu sisi yang merasa kurang pas karena berpegang teguh kepada undang-undang gitu. Satu sisi mungkin berpegang teguh kepada adat. Ya, masyarakat berpegang teguh kepada adat. Sementara pemerintah berpegang teguh kepada aturan dan yang cenderung kepada ini kan mencegah sedini mungkin daripada mengobati gitu. Lah saya berpandangan ya, artinya selama pandemi ini, jauh sebelum pandemi pun ini kan yang namanya silang pendapat ya. Tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah rahmat sarannya dan itu patut dipelihara. Saya mengambil titik tengahnya, artinya ini kan si malakama pulang nanti dikhawatirkan COVID-19 akan merajalela, lalu andai kata tidak pulang juga ada pula yang merasa berdosa sebada sepisan. Nah, kalau istilah Jawa itu sebada sepisan, saura-orane setahun sepisan, pangapura atau lebur pidoso. Kalau lebur tapakasmo kan secara pribadi, lebur pidosane anak kepada orang tua atau orang tua terhadap anaknya itu ngapuranan, dan itu sudah menjadi adat dari zaman ke zaman sejak Demak ke sini, yang semestinya tetap dilestarikan karena itu juga merupakan wahana kerukunan gitulah. Kalau saya bilang ukhuwah Islamiyah nanti saya tidak membidani gitu. Jadi wahana kerukunan antar tetangga, antar keluarga. Nah, ini kan momen penting juga, momen penting. Jadi disitulah cara kita berakrab, cara kita mewujudkan kerukunan dengan keluarga agar saling mengenal dan sebagainya. Jadi faktor kebajikannya itu ada banyak gitu loh. Nah, di satu sisi penyebaran COVID juga ada baiknya. Namun kalau menurut saya sebuah simalakama seperti ini ya jatuh pada tengahnya, dalam arti dipangan tapi setitik gitu loh cara anunya. Ya kan bisa diakal Mas, artinya kita bisa diakal dalam arti ini diakalin. Umpamanya Jakarta Selatan mudik pada awal minggu ya. Jakarta Utara pada minggu pertama maksudnya loh, mudik pada minggu kedua. Lalu Jakarta Timur mudik pada minggu ketiga, Jakarta Barat mudik pada minggu keempat, umpamanya seperti itulah. Jakarta ini ada berapa? Begitupun yang dari sini ke sana begitu. Ini kan artinya nanti bisa tidak terlalu ramai banget, tumpah ruah cara anunya, yang menyebabkan itu berkembangnya wabah ini taruhlah menjadi merajalelanya wabah ini kan bisa diakalin. Artinya ya seperti itulah, pulangnya pun bisa demikian. Ini kan semua taruhlah kalau begini kan masyarakat yang kemudu-kudu mengharus-haruskan begitu, dan sebagiannya saya meyakini ada yang takut dosa, sebab setahun sekali itu mesti mohon minta
ngapura lah secara anunya. Melebur sekian tahun, sekian 35 hari dilebur, dosanya minta ngapura dalam kesempatan itu. Mohon ngapura itu apa kalau Jawa? Bukan pengampunan juga ya. Mohon maaf lah yang semaaf-maafnya begitu kepada orang tua, kepada handetolan dan wahana, ibaratnya di situ bercengkrama atau mengakrabkan, ini sudah tidak bisa lagi lah. Tanpa terasa apabila begini, lambat laun juga kasih sayang, cinta kasih mungkin bisa sedulur ilang asih itu semakin jauh, artinya semakin menjadi-jadi. Artinya kalau memang ini tidak serta-merta bisa diadakan adat yang demikian lagi juga, ya seperti itu. Efek negatifnya itu juga besar. Artinya kalau sekarang video call sejauh mana sih kompetensinya gitu loh. Kan tetap tidak juga, ibaratnya untuk bersungkem, untuk kan ada yang sampai mencium-cium telapak kaki orang tua gitu. Kalau yang itu kan rasanya nggak ngeh ya. Untuk itu menurut saya kalau minggu pertama itu dibagi sekian, begitupun dari sini ke sana pulangnya juga begitu. Ini kan mayoritas kalau itu kan Jakarta ya, yang mudik ya, baik yang ke Sumatera maupun yang ke itu tuh diatur demikian bisa sebenarnya. Lagian ini kan berdampak kepada ekonomi juga, Mas. Ekonomi artinya kan banyak tempat wisata yang mempromosikan, menggencarkan gitu loh. Lah ini kalau ibaratnya tidak mudik tapi wisata itu dibuka ya, itu juga nanti dampaknya kerumunan juga gitu loh. Apa ya dampak kerumunan ini nanti terus dinas pariwisata akan dikasuskan dari COVID ini kan itu loh, kan tidak mungkin karena ini instruksi dari pemerintah dan pemerintah butuh pemasukan begitu loh untuk anggaran RAPBN kan dari itu. Lah seyogianya pendapat saya itu bisa berkala lah, artinya berkala itu ya berkala dari Jakarta Selatan. Nah, bagaimana dengan Jakarta Pusat? Ya ibaratnya kalau minggu itu 1 bulan ada 4 ya diikutkan. Jakarta Pusat ada berapa gitu loh. Jakarta Pusat ada berapa kecamatan gitu. Ya yang mudik didata dulu karena kan bisa. Jadi tidak harus serta-merta dengan bebas gitu loh. Nanti jarak mobil kan juga bisa diatur. Jarak mobil ibaratnya paling enggak itu 15 meter paling dekat atau kan bisa gitu loh. Sehingga tidak ada ketimpangan masyarakat, lalu merindukan orang tua tidak bisa pulang, lalu nanti berdampak kepada sedulur ilang asih makin menjadi-jadi. Sekarang saja kan sudah sedulur ilang asih ya kan, tidak saling mengenal, tidak saling akrab lah. Ini untuk kedepannya yang saya maksud bisa diakal yang demikian. Sebab saya percaya COVID ini ya untuk durasinya agak panjang, kemungkinan gitu loh, durasinya agak panjang. Seperti kemarin saja udah agak reda kan di India itu kan karena kegiatan keagamaan gitu. Ternyata juga sampai ada yang menyebut gelombang tsunami COVID gitu kan. Nah, apakah ini tidak sebagai media pembelajaran kita kalau berkerumun seperti di India juga riskan begitu, Mas? Makanya saya mengatakan bahasanya gitu loh, itu bisa berkala, Mas, bisa berkala dan pulangnya ke sana berkala ya. Ya pokoknya hilir mudiknya lah. Kalau mudik harus kan mudik arus balik. Iya, harus mudik arus balik gitu lah. Ya jadi di situ bisa dikalakan, berkala maksudnya. Lalu wisata pun juga begitu loh. Sekarang kan zaman sudah canggih, bisa online. Jakarta Selatan kapasitas berapa? Kan sudah daftar, itu kan ada lah. Lah sekarang ya mohon maaf kalau pengen mudik itu nanti ya sekarang akhlak akhlak itu sudah terlanjur kurang pas ya. Artinya nanti bisa wah bagaimana bisa mudik dan sebagainya. Ya seyogianya juga kita meneliti untuk kesadaran daripada nanti berdampak yang kurang baik kepada keluarga dan sebagainya, ya harus cara kasarnya jangan sampai terjadi bagaimana bisa saya mudik duluan nyogok cara kasarnya gitulah. Itu bisa terjadi karena di mana-mana kan yang namanya iman itu pasti ada godaannya. Di mana-mana yang namanya iman juga ada kopiannya gitu loh. Di mana-mana yang namanya ketaatan juga belum tentu lahir batinnya. Lah ini banyaknya atau tidak maraknya tuntunan keutamaan hidup yang menyebabkan kita itu rapuh
rapuh daripada keyakinan pula. Artinya sebenarnya andai kata keyakinan kita itu kukuh, setidaknya sagesti kita itu tinggi, sehingga dalam menghadapi wabah seperti ini juga tidak terlalu takut-takut amat gitu loh, takut-takut amat. Dan karena kadar imannya itu tebal sehingga cenderung kepada kepasrahan dan masing-masing bermunajat, beristikharah bagaimana itu COVID ini bisa segera lerai dan kalau perlu hilang ini kan. Lah, saya akan merujuk kepada bagaimana cara menghindari. Mungkin ya sekilas saja lah. Kalau obat Jawa itu jangan lupa kunir apu, taruh di hidung gitu. Umpamanya seperti itu. Dan itu taat niscaya hilir mudik pun, ke pasar pun apabila itu digunakan akan ya minimal kita terjaga atau tidak selemah fisik kita yang ya artinya lemah. Fisik yang lemah itu juga tetap tidak kemasukan virus itu. Intinya ini bisa diatur secara berkala dan lalu pulangnya pun mudik dan balik itu bisa diatur secara berkala. Begitupun di tempat wisata juga secara berkala. Nah ini memang ya perlu pekerjaan khusus bagi yang membidangi gitu loh. Daftarnya online juga bisa kan. Saya akan wisata kalau pulang dari Jakarta. Saya akan wisata kalau wilayah sini ya Baturaden. Nanti ini berkala berarti saya tanggal sekian dan tanggal sekian. Mundur lebih baik daripada tidak gitu umpamanya. Intinya timbul kepada kesadaran kita bagaimana cara kita mengatur, pemerintah bisa berjalan, masyarakat pun juga adat ini tetap terlestarikan. Saya rasa demikian. Terima kasih.